Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Halaman 35. Halaman 35 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya walamma sarraha. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sarraha. Ketika pengarang kitab menjelaskan bin nahyi tentang larangan an izharil fadaili, tentang menampakkan keutamaan-keutamaan, li ajli, dengan tujuan ayyu'taqoda dianggap baik. Jadi ketika pengarang kitab ini menjelaskan tentang larangan menampakkan kebaikan, tujuannya dianggap baik oleh orang lain. Sorroha, jawabnya lama. Sorroha, maka pengarang kitab ini juga menjelaskan. Maka pengarang kitab ini menjelaskan bin nahyi larangan, aidon juga an izharil ma'asi, tentang menampakkan kemaksiatan. Jadi kebaikan itu dilarang ditampakkan jika tujuannya ria, jika tujuannya pamer, jika tujuannya ingin dianggap baik. Dan pengarang kitab ini juga melarang menampakkan kemaksiatan. Jadi pengarang kitab ini melarang tentang menjelaskan tentang larangan menampakkan kemaksiatan. Jadi bermaksiat terang-terangan itu dosanya dua. Dosa bermaksiat dan dosa menampakkan kemaksiatan. Iya, 2 kali lipat. Bikaulihi, dengan perkataannya. Bikaulihi, dengan perkataannya, berarti nazom yang sebelahnya. Maksudnya itu kan ada satu bait. Ada satu bait setengahnya larangan menampakkan kebaikan karena ria. Bait sampingnya, satu bait itu setengahnya larangan menampakkan kemaksiatan dengan perkataannya la tubrizan naliyungkiru karozaila, la tubrizan naliyungkiru karozaila, la tubrizanna, janganlah kamu menampakkan, rozaila, perbuatan-perbuatan rendah, yaitu maksiat, liyungkiruka, karena kamu ingin agar orang lain mengingkarimu. Jadi agar orang lain mengingkarimu itu juga tidak boleh menampakkan kemaksiatan. Maksudnya nazom ini adalah la tazhar, janganlah kamu menampakkan, linnasi, kepada manusia, ar-rozaila, perbuatan-perbuatan rendah, min a'malika, dari perbuatan-perbuatanmu. Maksudnya adalah al-ma'asi, kemaksiatan. Maksudnya rozail, perbuatan rendah, min a'malika, dari amalmu, adalah al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa-dosa. Ada orang yang berbuat dosa itu dia takut dilihat orang lain, ini masih bagus. Ada orang yang berbuat dosa masih malu kalau dilihat orang lain, ini masih bagus. Meskipun masih kurang bagus, yang bagus yaitu adalah tinggalkan dosa. Ada orang yang berbuat dosa, dia bangga pada maksiatnya, lalu dia bangga, lalu dengan bangganya dia menampakkan kemaksiatan seolah-olah bukan lagi kesalahan. Maka ini adalah hal yang lebih berat dari orang yang malu berbuat dosa lalu dia sembunyi-sembunyi takut orang lain tahu. Nah, ini masih mending, meskipun tidak bagus juga berbuat dosa itu, tapi masih mending punya malu kepada orang lain yang nanti bisa ditingkatkan lagi malunya kepada Allah. Nah, itu lebih bagus lagi kalau malunya kepada Allah. Jadi dimanapun dia tidak bermaksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, orang yang malunya masih kepada manusia itu lebih bagus daripada orang yang maksiatnya terang-terangan. Dia nggak tedeng aling-aling lagi. Dia sudah bermaksiatnya terang-terangan. Ada lagi yang malah menentang orang yang melarang. Nah, itu lebih parah lagi. Contohnya adalah sound horeg, lagi ramai itu. Sound horeg itu sound system yang sangat besar, isinya buat joget-joget. Kalau sound horeg itu lewat, banyak yang dihancurkan, tembok orang dihancurin, kemudian ada pagar dihancurin biar bisa lewat. Nah, itu di Jawa Timur ada. Nah, difatwakan oleh pesantren, sebagian pesantren Jawa Timur sama MUI Jawa Timur, sound horeg itu haram. Nah, dia nggak terima. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang seperti itu. Terima nggak terima itu urusan lain. Tetapi yang jelas harusnya yang benar itu taat pada taat lalu dia kembali bertobat. Tapi malah tidak terima kalau difatwakan haram. Difatwakan haram itu malah tidak terima. Ya, itu sekedar gambaran bahwa ada orang yang ketika diberitahu kemaksiatan dia malah melawan, dia malah menyerang balik. Nah, itu hal yang sangat tidak terpuji. Dikasih tahu salah malah menyerang balik, itu adalah kekeliruan tersendiri. Jadi bangga terhadap kemaksiatan, dosanya double, yaitu dia dosa berbuat kemaksiatan itu dan dosa bangga terhadap kemaksiatan, terang-terangan terhadap kemaksiatan. Nah, terang-terangan kepada kemaksiatan dengan perasaan bangga itu dosa tersendiri. Kalau dia diikuti kemaksiatannya, dosa lain lagi, lebih banyak lagi dosanya. Jadi ada orang yang ikut, dia jadi tambah dosa seperti itu. Nanggung dosa orang. Meskipun orang tersebut tetap dapat dosanya sendiri. Dia nggak berkurang dosanya, tapi dia nanggung dosa orang lain juga. Ya, itu kalau kemaksiatan itu diikuti, maka janganlah kita menampakkan kemaksiatan, malu berbuat maksiat meskipun masih karena manusia. Lalu ditingkatkan nanti malunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pesan daripada pengarang kitab ini menjelaskan bahwa orang yang malu berbuat maksiat ada bagusnya, meski yang lebih bagus ya tinggalkan maksiat, itu lebih bagus. Li ajli, karena ayungkiruha, mengingkarinya, alaika kepadamu, fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalamnya, iltifatan, menoleh, ilan nasi, kepada manusia, wa'timadan, dan berpegang, alaihim, kepada manusia. Dia lihat-lihat manusia dulu, ada manusia nggak maksiat, lalu nggak ada, lalu dia maksiat. Nah, itu tidak bagus. Tapi masih mending karena dia ketika ada manusia tidak melihat lalu dia tidak maksiat, itu masih bagus daripada orang yang terang-terangan berbuat dosa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad amaron nabiyyu, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bisitri dzunubi, menutupi dosa. Jadi Nabi itu memerintahkan kalau punya dosa tutup. Tutup itu jangan disebarluaskan, jangan diceritakan, jangan ditampakkan kepada orang lain. Punya dosa tutup dan malu kalau berbuat dosa. Faqala, Nabi bersabda, manir takaba, barang siapa yang berbuat dosa, min hadhil qadzurati, dari perbuatan-perbuatan yang hina ini, syai'an, sedikit, fal yastatir, maka tutuplah, bisitrillahi, dengan tutupan Allah, alaihi, kepadanya, fasataroha, maka Allah menutupnya. Jadi kalau kita malu berbuat dosa, itu biasanya ditutup oleh Allah, dosanya tidak kelihatan. Laisa minar riya, dan itu tidak termasuk riya. Jadi ada orang yang
kalau berbuat dosa dia malu, itu tidak termasuk riya. Jadi itu tidak termasuk riya. Memang berbuat dosa itu harus malu. Kalau bangga, dia dosa lagi, dosa bangga terhadap kemaksiatan. Jadi dia harus menutupi dosa-dosa sehingga kelihatan baik. Sebetulnya tujuannya bukan ingin kelihatan baik, dia itu tidak termasuk riya. Memang diperintahkan oleh agama menutupi dosa-dosa. Bahkan huwa, menutupi dosa itu mamduhun, terpuji, li umurin, karena beberapa perkara, minha, di antara perkara itu al-farahu bisitrillahi alaihi, Allah senang penutupan dosa itu dilakukan. Jadi Allah itu gembira jika seseorang itu masih malu berbuat dosa, Faizan tadoha ihtamma, jika seseorang itu dibongkar aibnya oleh Allah, ihtamma, maka dia akan malu, bihatskillahi dengan kemurkaan Allah. Satarahu wa khofa, satarahu, Allah menutupnya, wa khofa, dan takut, ayyuhtika, Allah membukanya, sitrahu, rahasianya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat, tidak takut kepada Allah, lalu dia terang-terangan dan lalu dia bisa saja itu diikuti oleh manusia, maka Allah akan buka aibnya pada hari kiamat. Jadi Allah akan buka aibnya pada hari kiamat, dan dia akan merasa terhina dan malu pada hari kiamat, di samping dia menanggung dosa yang besar. Fafil khobari, dan di dalam hadis dijelaskan, annaman, bahwa orang sataro, yang menutup, alaihi, atasnya, alaihi, atas kemaksiatannya, fid dunya, di dunia, sataro alaihi fil akhirati, Allah akan menutup aibnya di akhirat nanti. Jadi dia berbuat dosa masih malu, meskipun dosanya masih dilakukan, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat nanti. Jadi di akhirat nanti itu aibnya tidak dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat manusia itu dikumpulkan, itu semua ketipu muslihat, semua dosa, semua pelanggaran itu diperlihatkan oleh Allah, diketahui oleh seluruh manusia, yang sekarang disembunyikan, persidangan fakta-fakta yang tidak nampak, yang harusnya salah jadi benar, yang harusnya benar jadi salah, persidangan dunia itu nanti dibongkar semua di akhirat nanti. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata curang, oh ternyata ijazahnya palsu, itu semua dibongkar oleh Allah. Nah ada orang-orang yang nggak dibongkar oleh Allah, artinya di skip, ini dihilangin. Nah itu adalah orang-orang yang beristighfar dan dia malu bermaksiat itu malu, punya sifat malu, maka tidak ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa minha, dan diantaranya, diantara perkara yang bagus, ilmuhu, mengetahuinya Allah, mengetahuinya dia, annallaha, bahwa Allah, yakrahu, membenci, zuhurul ma'asi, nampaknya kemaksiatan. Itu tulisannya wayajibu, yang tepat wayuhibbu, dan senang Allah, sitroha, menutup kemaksiatan. Jadi Allah senang ada orang yang malu bermaksiat, lalu kemaksiatannya itu ditutup oleh dia. Itu Allah senang. Meskipun maksiat itu buruk, tetapi dia masih mau menutup aibnya,
itu adalah hal yang disenangi oleh Allah daripada orang yang bangga pada kemaksiatan. Walaupun maksiat itu bukan berzina ditutup-tutupi juga sama Allah. Iya, ditutupi oleh Allah. Jadi zina itu nggak boleh dibongkar kecuali di pengadilan. Di pengadilan itu baru jadi orang yang bersaksi, ya jadi termasuk berzina itu ditutupi. Jadi kita tutup, jangan kita umbar, jangan kita mengatakan pernah begini. Nah itu termasuk itu pun harus ditutup oleh kita sendiri, oleh kita sendiri. Lalu kita taubat, itu udah terlanjur, lalu kita bertobat kepada Allah. Ya, jadi tidak boleh bangga pada kemaksiatan. Nah, orang yang malu pada perbuatan dosa itu akan ditutup oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Lalu dia lebih bagusnya ya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Hukuman rajam di dunia itu bukan syarat untuk bertobat. Kalau orang dihukum rajam lalu dia ikhlas, dosanya benar-benar hilang. Bukan hanya dosa zina, seluruh dosa yang lainnya juga. Nah, tapi kalau syarat taubat tidak mengharuskan rajam di dalam hukum Islam. Rajam itu syaratnya sulit karena harus 4 orang saksi melihat langsung. Video nggak boleh. Video itu kan bisa editan. Video itu lalu itulah luar biasanya hukum Islam. Zamannya belum ada, lalu ternyata sudah diantisipasi oleh hukum Islam, harus 4 orang saksi yang benar-benar melihat bahwa dia berzina. Kalau bukti video nggak diterima. Nah itu dalam peradilan Islam seperti itu. Karena ternyata memang video bisa editan, itu sekedar gambaran. Ya jadi harus benar-benar berarti orang yang berzina itu untuk dihukum rajam, kalau dia nggak mengaku, harus tim hakim itu, tim yang berkaitan dengan jaksa penuntut umum, menyiapkan diri, menyebar sekitar 8 orang. Atau kan 4 orang, kali aja ada yang nggak ngeliat, jadi dilebihkan. Lalu setelah itu posisinya pas, dia kemungkinan akan berzina di sini. Itu benar-benar harus dilihat. Nah, melihat itu nggak dosa. Untuk persaksian. Jadi orang yang sudah berzina berkali-kali itu nanti yang akan kena rajam. Bukan orang yang sekali lalu asal tuduh kena rajam. Dia nggak ngaku udah selesai, nggak dirajam. Orang yang menuduh itulah yang akan menghadirkan 4 saksi. Ada misalkan udah 4 saksi cukup. Ada saksinya nggak jadi bersaksi. Nah, maka 3 ini yang akan dihukum karena menuduh berzina. Itu gambarannya seperti itu. Luar biasa jika hukum Islam itu diterapkan. Ya sekedar gambaran, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ketika punya maksiat tidak boleh bangga, tidak boleh diceritakan, tetapi kita diam. Lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lagi tinggal sedikit, wa minha, dan diantaranya wa minha, dan diantaranya adalah ghairu dzalika, selain kedua hal itu, mimma, dari keterangan, huwa, yang hal itu adalah mazkurun, disebutkan fi syarhi, di dalam kitab syarah, di dalam kitab yang panjang penjelasannya. Intinya adalah Allah senang orang bermaksiat lalu dia menutup aibnya lalu bertobat kepada Allah, dan Allah sangat benci kepada orang yang menampakkan kemaksiatannya dan bangga pada kemaksiatannya, maka dosanya akan lebih besar. Maksiat itu dosa, lalu dia menampakkan kemaksiatan, dosa tersendiri. Lalu setelah menampakkan kemaksiatan, ada yang orang mengikuti kemaksiatan, dosa tersendiri lagi. Maka jangan bangga kepada kemaksiatan, tetapi merasa malu, lalu merasa menyesal, lalu diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atiyah kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.